Banyak orang sejak dulu percaya bahwa susu adalah sumber kesehatan yang sempurna. Dari kecil kita diajarkan, minumlah susu setiap hari supaya tubuh kuat dan tulang tidak mudah rapuh. Namun, apakah benar susu tetap memberikan manfaat yang sama ketika kita sudah memasuki usia lanjut di atas 60 tahun? Ataukah justru ada sisi lain dari susu yang jarang dibicarakan dan bisa jadi malah membawa efek yang tidak diharapkan bagi kesehatan lansia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua yang setia menjaga kesehatan di usia emas. Semoga hari ini penuh semangat, penuh rasa syukur, dan tetap bahagia. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin mengejutkan tentang fakta di balik susu untuk lansia. Bukan sekadar mitos, bukan sekadar promosi iklan, tapi berdasarkan logika dan pandangan medis yang seringkali tidak dijelaskan secara lengkap. Mari kita bahas dengan santai tapi mendalam. Selama bertahun-tahun, susu dikenal sebagai minuman sumber kalsium, protein, dan vitamin D. Banyak lansia yang minum susu setiap malam dengan harapan tulangnya kuat, sendinya tidak nyeri, dan tubuh tetap bugar. Namun, dalam beberapa penelitian modern, ditemukan bahwa tidak semua jenis susu memberikan manfaat yang sama, terutama untuk tubuh yang sudah mengalami perubahan metabolisme di usia lanjut. Tubuh lansia tidak lagi seefisien dulu dalam mencerna laktosa, gula alami yang terdapat di dalam susu. Akibatnya, sebagian orang bisa mengalami perut kembung, diare ringan, atau rasa tidak nyaman setelah minum susu, tanpa menyadari penyebabnya. Ini sering dikira masuk angin, padahal bisa jadi tubuh sudah tidak sanggup memecah laktosa dengan baik. Lebih mengejutkan lagi, beberapa riset menunjukkan bahwa konsumsi susu sapi dalam jumlah berlebihan pada usia lanjut justru bisa berpengaruh pada kesehatan tulang yang berlawanan dengan tujuan awalnya. Loh, kok bisa begitu? Ternyata, kandungan protein hewani pada susu dapat meningkatkan kadar asam dalam darah. Ketika tubuh berusaha menetralkan asam tersebut, kalsium dari tulang bisa ikut terlepas, sehingga dalam jangka panjang justru mempercepat pengeroposan tulang. Itulah sebabnya ada sebagian ahli yang mengatakan, susu memang mengandung kalsium, tapi tidak selalu berarti kalsiumnya terserap dengan sempurna di tubuh lansia. Selain itu, ada hal menarik lain yang jarang dibahas, peran hormon dalam susu sapi modern. Susu yang dihasilkan dari sapi industri umumnya mengandung residu hormon pertumbuhan dan antibiotik. Meskipun jumlahnya kecil, namun jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, bisa memengaruhi keseimbangan hormon alami dalam tubuh, terutama pada lansia yang sistem tubuhnya sudah lebih sensitif. Beberapa laporan bahkan mengaitkan konsumsi susu berlebihan dengan meningkatnya risiko peradangan ringan kronis di tubuh, terutama bagi mereka yang punya masalah sendi, asam urat, atau kolesterol. Ini bukan berarti susu langsung berbahaya, tapi artinya tidak semua susu cocok untuk setiap tubuh, apalagi pada usia lanjut, di mana sistem pencernaan dan metabolisme sudah berubah drastis. Namun, di sisi lain, bukan berarti susu harus dihindari sepenuhnya. Susu tetap memiliki manfaat penting, asal diminum dengan cara yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan dari jenis yang sesuai. Misalnya, bagi lansia yang masih bisa mencerna laktosa dengan baik, susu rendah lemak atau susu tinggi kalsium tanpa gula bisa menjadi sumber nutrisi tambahan. Tapi bagi yang sering merasa perut begah setelah minum susu, sebaiknya mulai mempertimbangkan alternatif susu nabati seperti susu kedelai, susu almond, atau susu oat. Ketiganya tidak mengandung laktosa, lebih mudah dicerna, dan sebagian bahkan mengandung serat, serta lemak sehat yang baik untuk jantung. Susu kedelai, misalnya, kaya akan protein nabati dan isoflavon, zat alami yang bisa membantu menjaga keseimbangan hormon, terutama bagi wanita lansia. Sedangkan susu almond rendah kalori dan tinggi vitamin E yang bisa membantu memperlambat penuaan sel. Sementara susu oat, selain rasanya lembut,
juga kaya serat beta-glukan yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga pencernaan tetap lancar. Ada juga fakta menarik lain yang jarang diketahui. Waktu minum susu ternyata sangat berpengaruh. Jika diminum di pagi hari, susu memberikan energi dan protein untuk memulai hari, tetapi bisa membuat sebagian orang merasa berat di perut. Namun, jika diminum malam hari, terutama susu hangat, bisa membantu tubuh lebih rileks karena kandungan triptofannya mendukung produksi hormon serotonin dan melatonin, dua zat yang membantu tidur nyenyak. Jadi, bagi lansia yang sulit tidur, segelas susu hangat sebelum tidur bisa jadi pilihan, asal tidak membuat perut begah atau kembung. Selain jenis dan waktu, cara mengonsumsi susu juga penting. Banyak lansia mencampur susu dengan gula atau madu dalam jumlah banyak agar rasanya lebih nikmat. Padahal, tambahan gula justru bisa meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan memperberat kerja ginjal. Sebaiknya, jika ingin rasa manis, gunakan sedikit madu asli atau konsumsi bersama makanan kaya serat, seperti roti gandum, pisang, atau oatmeal agar kadar gula darah lebih stabil. Dan satu hal lagi yang sering terlupakan, susu bukan satu-satunya sumber kalsium. Banyak makanan lain yang juga kaya kalsium dan justru lebih mudah diserap tubuh, seperti ikan teri, bayam, brokoli, tahu, tempe, hingga biji wijen. Artinya, kalau tubuh sudah tidak cocok dengan susu, bukan berarti harus khawatir kekurangan kalsium. Tubuh kita punya banyak jalan untuk mendapatkan nutrisi yang sama dari sumber alami lainnya. Fakta lain yang menarik, bro dan teman-teman lansia, beberapa negara dengan tingkat konsumsi susu paling tinggi, seperti Swedia dan Finlandia, justru memiliki angka osteoporosis yang juga tinggi. Hal ini membuat para peneliti kembali berpikir, mungkin bukan sekadar berapa banyak kalsium yang dikonsumsi, tapi bagaimana tubuh memprosesnya. Keseimbangan antara kalsium, vitamin D, magnesium, dan aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki atau senam lansia jauh lebih menentukan daripada hanya minum susu semata. Karena pada dasarnya, tulang kuat tidak hanya butuh kalsium, tapi juga butuh pergerakan dan sinar matahari. Kesimpulannya, susu bisa menjadi teman yang baik, tapi juga bisa menjadi beban bagi tubuh, tergantung bagaimana kita meminumnya. Susu bukan minuman ajaib. Ia hanya satu bagian dari pola hidup sehat yang lebih besar. Lansia yang bijak bukan hanya yang rajin minum susu, tapi yang tahu kapan tubuhnya membutuhkan, dan kapan tubuhnya justru memberi sinyal untuk berhenti. Jadi, sebelum terburu-buru membeli susu mahal dengan label khusus lansia, cobalah dengarkan dulu tubuh sendiri. Apakah setelah minum susu terasa nyaman? Atau justru perut terasa tidak enak? Apakah kadar gula darah tetap stabil? Atau malah naik tanpa sebab? Tubuh selalu memberi tanda. Yang penting, kita mau memperhatikannya. Akhir kata, semoga penjelasan kali ini membuka wawasan baru tentang fakta susu untuk lansia yang jarang dibahas. Tidak semua hal yang dianggap sehat berlaku untuk semua orang, apalagi di usia lanjut. Kuncinya adalah mengenali kebutuhan tubuh, memilih jenis susu yang tepat, dan menyeimbangkannya dengan pola makan alami, serta aktivitas ringan setiap hari. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jaga kesehatan, jaga hati, dan terus bersyukur atas setiap hari yang Tuhan beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga hari-hari Bapak dan Ibu semua selalu sehat, damai, dan penuh kebahagiaan.